Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Anggira Manita dari Program Studi Sarjana Kebidanan Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam. Di sini saya akan membahas tentang 24 standar mutu pelayanan kebidanan. Di slide selanjutnya terdapat pengertian standar. Yang pertama ini menurut Klinikal pada tahun 1990. Standar adalah keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna yang dipergunakan sebagai batas penerimaan minimal 12. Yang kedua, menurut Donna Bedian, tahun 1980, standar adalah rumusan tentang penampilan atau nilai yang diinginkan yang mampu dicapai berkaitan dengan parameter yang telah ditetapkan. Terus, yang ketiga, menurut Rowland pada tahun 1983, standar adalah spesifikasi dan fungsi atau tujuan yang harus dipenuhi oleh suatu sarana pelayanan kesehatan agar memakai jasa pelayanan dapat memperoleh keuntungan yang maksimal dari pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. Secara luas, pengertian standar layanan kesehatan adalah pernyataan tentang mutu yang diharapkan, yaitu akan menyangkut masukan, proses, dan keluaran sistem layanan kesehatan. Standar layanan kesehatan merupakan suatu alat organisasi untuk menjabarkan mutu layanan kesehatan ke dalam terminologi operasional sehingga semua orang terlibat dalam layanan kesehatan terikat dalam suatu sistem, baik pasien, penyedia layanan kesehatan, penunjang layanan kesehatan, ataupun manajemen organisasi layanan kesehatan dan akan bertanggung gugat dalam menjalankan tugas dan perannya masing-masing. Terus, di sini kita membahas tentang bagian standar mutu pelayanan kesehatan, yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada standar pelayanan umum, yang kedua standar pelayanan antenatal, terus yang ketiga standar pelayanan persalinan, yang keempat yaitu standar pelayanan nifas, dan yang kelima standar penanganan kegawat daruratan. Yang pertama, di slide ini kita akan membahas tentang pelayanan umum, standar pelayanan umum. Standar pelayanan yang pertama ini persiapan untuk kehidupan keluarga sehat. Di sini bidan memberikan penyuluhan dan nasihat kepada perorangan, keluarga, dan masyarakat terhadap segala hal yang berkaitan dengan kehamilan, termasuk penyuluhan kesehatan umum seperti gizi, KB, kesiapan dan menghadapi kehamilan dan menjadi calon orang tua, persalinan, dan nifas. Terus di standar kedua ini ada pencatatan dan pelaporan. Di sini bidan melakukan pencatatan dan pelaporan di semua kegiatan yang dilakukan, seperti yaitu registrasi semua ibu yang di wilayah kerja, terus rincian pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir, semua kunjungan rumah dan penyuluhan kepada masyarakat. Terus di slide selanjutnya kita membahas tentang standar pelayanan antenatal. Terus di standar ketiga ini yaitu terdapat identifikasi ibu hamil. Terus di sini bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan motivasi ibu, suami, dan anggota keluarganya agar mendorong ibu untuk memeriksa kehamilan sejak dini dan teratur. Terus di standar keempat ini, pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Di sini bidan hendaknya paling sedikit memberikan 4 kali pelayanan antenatal. Pemeriksaan ini meliputi anemesis dan pemantauan ibu dan janin dengan seksama untuk menilai apakah perkembangan berlangsung normal. Bidan juga harus bisa mengenali kehamilan dengan ritis atau kelainan, khususnya anemia, kurangnya gizi, hipertensi, PMS atau infeksi HIV,
memberikan pelayanan imunisasi, nasihat dan penyuluhan kesehatan, dan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Puskesmas. Di standar kelima, yaitu ada palpasi abdominal. Terus di sini, bidan harus melakukan pemeriksaan abdomen secara seksama dan melakukan palpasi untuk memperkirakan usia kehamilan. Bila umur kehamilan bertambah, memeriksa posisi bagian terendah masuknya kepala janin ke dalam rongga panggul untuk mencari kelainan dan untuk merujuk tepat waktu. Terus di sini selanjutnya standar ke-6, pengelolaan anemia pada kehamilan. Di sini bidan melakukan tindakan pencegahan anemia, penemuan, penenangan dan rujukan semua kasus anemia pada kehamilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terus selanjutnya standar ke-7, pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan. Di sini bidan menemukan secara dini setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan mengenali tanda gejala preeklampsia lainnya serta mengambil tindakan yang tepat dan merujuknya. Selanjutnya di standar ke-8 ini, persiapan persalinan. Bidan memberikan saran yang tepat untuk ibu hamil, suami atau keluarganya pada trimester 3, memastikan bahwa persiapan persalinan bersih dan aman dan suasananya menyenangkan akan direncanakan dengan baik. Terus di slide selanjutnya kita membahas tentang standar pelayanan persalinan. Di standar 9 ini terdapat asuhan persalinan kala 1. Bidan di sini menilai secara tepat bahwa persalinan sudah mulai, kemudian memberikan asuhan dan pemantauan yang memadai dengan memperhatikan kebutuhan ibu selama proses persalinan berlangsung. Terus bidan juga melakukan pertolongan proses persalinan dan kehamilan yang bersih dan aman dengan sikap sopan dan penghargaan terhadap hak pribadi ibu serta memperhatikan tradisi setempat. Terus standar ke-10 yaitu persalinan kala 2 yang aman. Di sini bidan melakukan pertolongan persalinan bayi dan plasenta yang bersih dan aman dengan sikap sopan dan penghargaan terhadap hak pribadi ibu serta memperhatikan tradisi setempat. Di samping itu, ibu juga diizinkan untuk memilih siapa yang akan mendampinginya saat persalinan. Di standar ke-11 ini ada penata laksanaan aktif persalinan kala 3. Secara aktif, bidan melakukan penata pelaksanaan aktif persalinan kala 3. Tujuannya dilaksanakannya standar ini yaitu membantu secara aktif pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap untuk mengurangi terjadinya pendarahan pasca persalinan kala 3. Terus yang di standar ke-12 ini ada penanganan kala 2 dengan gawat janin melalui episiotomi. Yaitu di sini bidan mengenali secara tepat tanda-tanda gawat janin pada kala 2 secara segera melakukan episiotomi dengan aman untuk memperlancar persalinan. Diikuti dengan penjahitan perineum, dan tujuannya dilakukannya standar ini adalah mempercepat persalinan dengan melakukan episiotomi jika ada tanda-tanda gawat janin pada saat kepala janin meregangkan perineum. Di slide selanjutnya terdapat standar pelayanan nifas. Di standar 13 ini, perawat bayi baru lahir. Di sini, bidan memeriksa dan menilai bayi baru lahir untuk memastikan pernapasannya spontan, mencegah aspikasi, menemukan kelainan, dan melakukan tindakan atau rujukan sesuai kebutuhan bidan. Juga harus mencegah atau menangani hipotermi dan mencegah hipoglikemia
leukemia, dan infeksi. Terus di standar ke-14 ini, penanganan pada 2 jam pertama setelah persalinan. Terus di sini bidan melakukan pemantauan ibu dan bayi terhadap terjadinya komplikasi paling sedikit selama 2 jam setelah persalinan, serta melakukan tindakan yang diperlukan. Di samping itu, bidan memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mempercepat pulihnya kesehatan ibu dan membantu ibu untuk memulai pemberian ASI. Standar ke-15 ini, pelayanan bagi ibu dan bayi pada masa nifas. Di sini, bidan memberikan pelayanan selama masa nifas di puskesmas dan di rumah sakit atau melakukan kunjungan ke rumah pada hari ketiga, minggu kedua, dan minggu ke-6 setelah persalinan untuk membantu proses penata laksanaan tali pusar yang benar, penemuan dini, penata pelaksanaan atau rujukan komplikasi yang mungkin terjadi pada masa nifas, serta memberikan penjelasan tentang kesehatan secara umum. Dan di slide selanjutnya dan atau slide yang terakhir ada standar penanganan kegawat daruratan. Yang pertama ini ada standar ke-16, yaitu penanganan pendarahan dalam kehamilan pada trimester 3. Di sini bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala peredaran darah pada kehamilan serta melakukan pertolongan pertama dan merujuknya. Terus di standar ke-17 ini, penanggung kegawat daruratan pada eklamsia, bidan mengenali secara tepat dan gejala eklamsia mengancam serta merujuk dan atau memberikan pertolongan pertama. Terus di standar ke-18 ini ada penanganan kegawat daruratan pada partus lama atau macet. Di sini bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala partus lama atau macet serta melakukan penanganan yang menandai dan tepat waktu untuk merujuk untuk persalinan yang aman. Di standar selanjutnya, standar ke-19, persalinan dengan menggunakan vakum ekstraktor. Di standar selanjutnya, di standar ke-19 selanjutnya di standar ke-19, persalinan dengan menggunakan vakum ekstraktor. Di sini bidan hendaknya mengenali kapan waktu diperlukan menggunakan ekstraksi vakum, melakukan secara benar dalam memberikan pertolongan persalinan dengan memastikan keamanan bagi ibu dan janinnya. Selanjutnya, di standar 20, penanganan kegawat daruratan retensio plasenta. Bidan di sini mengenali retensio plasenta dan memberikan pertolongan pertama, termasuk plasenta manual dan menangani pendarahan sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya adalah mengenali dan melakukan tindakan yang tepat ketika terjadi retensio plasenta. Terus di standar ke-21 ini, penanganan pendarahan postpartum primer. Bidan di sini mampu mengenali pendarahan yang berlebihan dalam 24 jam pertama setelah persalinan dan segera melakukan pertolongan pertama kegawat daruratan untuk mengendalikan pendarahan. Tujuannya adalah bidan mampu mengambil tindakan pertolongan kegawat daruratan yang tepat pada ibu yang mengambil pendarahan postpartum primer atau Anthony Uteri. Ke standar 22 ini, penanganan pendarahan postpartum sekunder. Di sini bidan mampu mengenali secara tepat dan dini gejala pendarahan postpartum sekunder dan melakukan pertolongan pertama untuk menyelamatkan jiwa ibu dan atau
merujuk. Tujuannya adalah mengenali gejala dan tanda pendarahan postpartum sekunder sehingga melakukan penanganan yang tepat dan menyelamatkan jiwa ibu. Selanjutnya, di slide selanjutnya, ini yaitu slide ke standar 23, masih tentang standar penanganan kegawat daruratan, yaitu penanganan sepsis puerperalis, yaitu bidan di sini mampu menangani secara tepat tanda dan gejala ke standar 23 ini, yaitu penanganan sepsis puerperalis, yaitu bidan mampu menangani secara tepat tanda dan gejalanya, melakukan perawatan dengan merujuknya. Tujuannya adalah mengenali tanda dan gejala ini dan mengambil tindakan yang tepat. Hasil yang diharapkan yaitu ibu dengan sepsis mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. Terus ke standar 24 ini, penanganan asfiksia atau Selanjutnya, di standar ke-24 ini, penanganan asfikasia dan neonaturum, yaitu bidan mengenali secara tepat bayi baru lahir dengan asfiksia serta melakukan tindakan secepatnya, memulai resusitasi, mengusahakan bantuan medis, dan merujuk bayi baru lahir dengan tepat dan memberikan perawatan lanjutan yang tepat. Dan selesai dari presentasi saya, ya kesimpulannya itu adalah pengertian standar pelayanan kesehatan adalah suatu pernyataan tentang mutu yang diharapkan, yaitu menyangkut masuknya proses dan keluarga. Sistem layanan kesehatan. Standar layanan kesehatan merupakan suatu alat organisasi dan menjabarkan mutu layanan kesehatan ke dalam terminologi operasional sehingga semua orang yang terlibat di dalam layanan kesehatan akan terikat dalam suatu sistem, baik pasien, penyedia layanan kesehatan, penunjang layanan kesehatan, ataupun manajemen layanan kesehatan, dan akan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan perannya masing-masing. Dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.